Impian dan harapan merupakan nyawa yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup. Semua orang bebas memiliki sebuah mimpi dan cita-cita, tapi tidak semua orang mampu untuk menggapainya. Dan kebanyakan lebih memilih menyerah di saat cobaan menghampiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, wisudawan dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya ingin sedikit berbagi cerita kepada teman-teman semua tentang perjalanan saya selama 4 tahun kuliah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Keluarga saya kebetulan keluarga yang bisa dibilang kurang mampu, sehingga saat saya dulu lulus sekolah SMA atau sekolah menengah atas pada tahun 2015, saya tidak langsung melanjutkan kuliah, namun saya jeda 1 tahun untuk mencari kerja terlebih dahulu. Pada awalnya dalam pikiran saya ingin kerja di luar negeri, sehingga saya sempat mendaftarkan diri menjadi seorang tenaga kerja wanita ke negeri jiran Malaysia. Dalam pikiran saya waktu itu, kalau saya jadi TKW, otomatis saya itu memiliki banyak sekali uang. Namun ternyata apa yang saya pikirkan tidak sesuai dengan apa yang orang tua saya pikirkan. Orang tua saya lebih berpikiran bahwa tidak selalu seperti itu gitu, sehingga saya membatalkan pemberangkatan saya ke Malaysia. Pemberangkatan itu dibatalkan secara sepihak oleh saya terhadap PT, namun alhamdulillah saya tidak terkena sanksi, namun seluruh dokumen asli saya seperti KTP, KK, ijazah, serta akta kelahiran semuanya ditahan selama beberapa bulan. Selama menunggu untuk pengembalian data-data pribadi saya, akhirnya saya memutuskan untuk mencari kerja di daerah Sukabumi. Saya akhirnya diterima kerja sebagai penjaga toko di salah satu toko yang ada di Sukabumi. Saya kerja selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu seluruh uangnya saya tabungkan agar di tahun depannya saya bisa melanjutkan perkuliahan. Pada tahun 2016 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah kembali. Ketika tahun 2016 saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah, saya memilih Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai pilihan pertama. Namun ternyata pemilihan saya ini terjadi pro kontra di keluarga. Ada yang mengatakan bahwa kalau jadi orang yang kurang mampu, jangan sok-sokan kuliah di yang bagus. Kita harusnya sadar diri gitu. Harusnya kita mencari kuliah yang memang bisa gratisan lah. Itu yang istilah yang dulu saya masih ingat sampai sekarang. Namun saya tidak pantang menyerah. Akhirnya saya memutuskan tetap melanjutkan untuk daftar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ternyata perjalanan kuliah tidak semudah yang saya bayangkan. Setelah saya masuk di Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tahun 2016, di pertengahan semester pertama, uang yang saya kumpulkan sudah habis. Saya sudah bingung untuk mencari pembiayaan karena semua tabungan saya sudah habis. Dan orang tua saya mulai mengatakan bahwa mungkin kuliahnya cukup sampai di sini. Umi sama Bapak sudah tidak memiliki lagi uang untuk melanjutkan biaya kuliah kamu. Dan di situ saya mulai sadar, oh mungkin iya. Allah hanya memberikan kesempatan kepada saya, mungkin hanya cukup sampai di sini untuk mengenyam pendidikan di kuliahan. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bekerja sama dengan Sivitas Akademika yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, akhirnya bekerja sama untuk mencarikan saya biaya perkuliahan. Dan akhirnya alhamdulillah pada semester pertama, tepatnya di bulan November tahun 2016, saya dinyatakan sebagai penerima beasiswa bidik misi full selama 4 tahun. Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Dan saya yakin apa yang Allah berikan kepada saya itu tidak lain adalah salah satu doa dari kedua orang tua saya. Dan ingat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya kemenangan itu amat dekat, sedekat kening dan sejadah. Sebagai bentuk rasa syukur saya terhadap apa yang telah saya dapatkan, saya menekankan dalam diri saya bahwa saya harus berkontribusi penuh terhadap Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kontribusi tersebut dapat saya aplikasikan sebagai saya mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan, mengikuti berbagai perlombaan, baik itu nasional maupun wilayah, serta saya harus mencapai IPK yang telah saya
targetkan di awal. Alhamdulillah, setelah saya berkuliah selama 4 tahun, saya bisa mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik itu eksternal maupun internal kampus, serta saya dapat mengikuti berbagai ajang perlombaan dan mendapatkan salah satu juara di tingkat nasional. Selain itu, alhamdulillah, saya mencapai IPK yang telah saya targetkan di awal. Saya sadar bahwa apa yang saya capai hari ini tidak terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati doa-doa kedua orang tua saya. Saya ingin mengucapkan rasa syukur dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Bapak Dr. Sakti Alamsyah MPD, kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Sistiana Windia Riani MPD, kepada Bapak Rizky Zainuddin SPI selaku Kabag Kemahasiswaan, serta kepada Bapak Bilyardi Ramdan SPD MSI selaku Kaprodi Pendidikan Biologi, kepada dosen, staf, serta laboran Prodi Pendidikan Biologi, kepada teman-teman di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, BEM Universitas Muhammadiyah, BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa Biologi, serta Biologi 2016, saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah kalian berikan kepada saya, baik itu moral maupun material. Semoga Allah membalas apa yang telah kalian keluarkan dan apa yang telah kalian berikan dengan sebaik-baiknya balasan. Terkhusus teruntuk kedua orang tua hebat saya, terima kasih yang sebesar-besarnya karena sampai detik ini kalian masih membersamai perjuangan saya. Terima kasih karena sampai detik ini kalian masih bertahan ada di samping saya. Meskipun secara sadar kalian selalu mengatakan bahwa kalian tidak pernah memiliki uang untuk membiayai kuliah saya, tapi kalian hanya memiliki doa untuk membersamai perjuangan saya. Saya ucapkan terima kasih karena sampai detik ini kalian masih bertahan ada di samping saya, mensupport dengan segala kemampuan kalian. Terima kasih karena berkat doa-doa kalian bisa mencapai sampai di detik ini. Mungkin tanpa kalian, saya bukanlah siapa-siapa. Kepada teman-teman yang hari ini wisuda bersama saya, ini bukanlah akhir dari segalanya, namun ini merupakan awal dari apa yang kalian cita-citakan. Dan pesan saya kepada teman-teman, setelah kalian keluar dari ruangan ini, temuilah kedua orang tua kalian. Sampaikanlah rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua kalian. Serta marilah sama-sama kita panjatkan doa teruntuk kedua orang tua kita. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu disehatkan dan serta selalu dipanjangkan usianya. Dan terkhusus saya meminta doa kepada teman-teman untuk orang tua saya yang dalam keadaan sakit. Semoga penyakitnya segera Allah angkat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik tingkat saya yang masih berjuang, tetap semangat, lanjutkan perjuangan kalian. Jangan pernah pantang menyerah. Yakinlah bahwa Allah akan selalu membersamai perjuangan kalian. Dan ingat, di pundak kalian ada amanah dari kedua orang tua kalian. Kalian harus mampu menyelesaikan kuliah kalian tepat waktu. Seimbangkanlah organisasi dan juga akademik, sehingga tidak ada salah satunya yang tertinggal. Selain itu, kalian harus bangga terhadap alma mater kalian, yaitu Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mimpi memanglah beda dengan kenyataan, tetapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan kita harus percaya, nasib itu bisa diubah, kesempatan selalu terbuka, dan mimpi itu bisa jadi kenyataan. Asal kita terus semangat, kerja keras, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah Allah tidak tidur. Ia akan selalu menolong hambanya yang berusaha.